Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita hari ini kita akan melanjutkan bab yang kedua tentang fikih muamalah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas definisi fikih muamalah, yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta. Maka objek dari fikih muamalah itu sendiri adalah harta. Maka kemudian dalam pembahasan selanjutnya yang dibahas adalah apa itu harta dan bagaimana cara mendapatkannya. Maka kemudian bab yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama adalah apa itu al-aqdu, atau dalam bahasa fikihnya kita kenal dengan akad atau kontrak. Ada yang menyebutkan kontrak atau transaksi. Yang kedua adalah bagaimana konsep al-amwal atau harta itu sendiri. Ini menjadi pembahasan penting bagi kita dalam mempelajari fikih muamalah. Kita harus tahu akad apa saja yang ada dalam fikih muamalah, kemudian bagaimana harta itu sendiri. Yang pertama adalah apa itu akad atau al-aqdu. Akad ini berasal dari bahasa Arab aqoda. Berasal dari bahasa Arab aqoda. Artinya banyak sekali, bisa membangun, bisa mendirikan, bisa memegang, bisa bermakna perjanjian, percampuran, dan menyatukan. Definisi yang lain, al-aqdu itu bermakna ar-rabtu. Jadi al-aqdu lughatan ar-rabtu. Ar-rabtu artinya ikatan, mengikat, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang utuh. Jadi ibaratnya akad atau al-aqdu itu ibarat dua buah tali, yang dimana tali itu kemudian disatukan sehingga menjadi tali yang utuh. Begitu juga dengan ketika kita berakad, maka pihak-pihak yang berakad itu ketika melakukan akad maka sesungguhnya memiliki hak dan kewajiban, keduanya bersambung, keduanya punya hak dan kewajiban dan menjadi satu kesatuan. Nah, menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang disebut akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi dari segi satu segi maupun dari dua segi. Jadi bisa dimaknai secara nyata, bisa dimaknai dengan maknawi. Nah, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yang disebut akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad selanjutnya adalah akad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kita bahas adalah akad tabarruk. Berasal dari kata albir, bir artinya kebajikan. Bir artinya kebajikan. Nah, akad tabarruk atau gratuitous kontrak adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transactions atau transaksi nirlaba.
secara sederhana berarti akad tabarruk itu adalah akad yang tidak ada kaitannya dengan profit atau akad yang tidak menuntut profit atau keuntungan. Sifatnya berarti bukan laba atau profit, tetapi ini transaksi nirlaba. Contohnya banyak sekali akad tabarruk itu ada qard, hutang, kemudian ada gadai, kemudian ada hiwalah itu alih piutang, kemudian ada wakalah perwakilan, ada kafalah pertanggungan, kemudian ada hibah, wakaf, sedekah, dan hadiah. Ini contoh-contoh akad tabarruk. Seluruh akad ini tujuannya adalah untuk menolong sosial, untuk kebajikan, bukan untuk mendapatkan profit. Nah, tetapi para ahli ekonomi mengatakan bahwa kalau dalam akad tabarruk itu yang dibolehkan itu adalah mengambil pengganti dari biaya, misalkan dari qard, kemudian hiwalah, kemudian wakalah atau kafalah. Ini bisa diganti, misalkan penggantian biaya itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yang bukan kategori tabarruk itu adalah transaksi yang menuntut keuntungan, karena tabarruk ini memang tujuannya adalah untuk kebajikan. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk akad tabarruk itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lending atau meminjamkan uang. Akad lending ini ada 3. Yang pertama adalah qard, hutang piutang. Yang kedua adalah rohen. Yang ketiga adalah hiwalah. Qard itu jika misalkan pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun. Jadi misalkan kita utang 5.000, mengembalikan juga 5.000 tanpa ada syarat apapun. Jadi ini transaksi utang piutang yang diperbolehkan itu ya seperti ini. Misalkan saya misalkan hutang 5.000, saya akan bayar selama dalam jangka waktu misalkan 1 minggu, maka saya mengembalikan juga sejumlah 5.000 tanpa ada syarat, baik itu syarat yang tambahan ataupun yang lain. Nah, ini namanya qard. Nah, kemudian jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi mensyaratkan sesuatu pinjaman dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut rohen. Misalkan kalau rohen gadai, jadi ada barang yang memang digadaikan. Nah, jika pemberian pinjaman tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang, maka ini dikenal dengan hiwalah. Ini konsep tabarruk meminjamkan uang. Selanjutnya adalah meminjamkan jasa, lending yourself. Ada 3 juga, ada wakalah, kemudian ada wadiah, dan ada kafalah. Bila kita meminjamkan jasa atau keahlian kita, keterampilan kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka dikenal dengan wakalah. Nah, jika wakalah ini dirinci, maka jika kita menawarkan untuk menjadi wakil dengan tugas menyediakan jasa penitipan atau pemeliharaan, maka dikenal dengan wadiah. Atau yang ketiga adalah kafalah, yaitu jika kita melakukan sesuatu atas nama orang lain jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi, maka
Ini disebut sebagai kafalah. Yang ketiga adalah memberikan sesuatu, giving something. Yang termasuk akad ini adalah ada hibah, wakaf, sedekah, dia. Nah, semua akad ini, akad memberikan sesuatu ini, pelaku atau pelaku memberikan sesuatu, giving something kepada orang lain. Dilihat dari tujuannya, bila penggunaannya untuk umum dan untuk agama maka dinamakan ini wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah untuk pemberian secara sukarela kepada orang lain. Jadi kalau tujuannya kita untuk memberikan kepada orang lain secara sukarela, maka ini dikenal dengan hibah, hadiah. Nah, selanjutnya bentuk akad, pembagian akad yang kedua adalah akad tijaroh. Jadi akad itu ada dua, ada akad tabarru tadi yang kita bahas, nirlaba, transaksi nirlaba. Yang kedua adalah akad tijaroh. Ini berbeda dengan akad tabarru. Akad tijaroh atau dikenal dengan muawadhah, compensational contract, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transactions. Artinya bahwa akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersial. Transaksi bisnis itu ya transaksi tijaroh ini. Contoh dari akad ini adalah akad investasi. Akad investasi itu bisa mudharabah, bisa musyarakah, kemudian bisa jual beli, baik itu jual beli murabahah, salam ataupun istisna. Kemudian ada ijarah dan lain sebagainya. Dan ini masuk dalam kategori akad tijarah karena tujuannya adalah untuk mendapatkan untung, untuk mendapatkan profit. Nah, kalau kita buat map akad tabarru itu seperti ada tiga seperti pada gambar seperti ini. Ada lending pertama, kemudian ada lending yourself, ada giving something, ada lending hanya meminjamkan saja, maka dikenal dengan core. Kemudian jika lending ditambah dengan kolateral atau jaminan, ada jaminannya, maka dikenal dengan rohen. Jika mengambil pinjaman orang lain untuk diambil alih, maka adalah hiwalah. Kemudian lending yourself juga begitu, ada wakalah, ada wadi'ah, ada hiwalah. Kemudian giving something, ada hibah, ada sedekah, ada wakaf. Nah, sedangkan akad tijaroh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah natural uncertainty contract. Apa yang disebut natural uncertainty contract ini? Akad atau kontrak yang memberikan kepastian, jadi sifatnya fix. Apa yang dipastikan? Yaitu pembayarannya, kemudian jumlahnya, dan waktunya. Artinya natural uncertainty contract ini adalah akad yang bayarnya harus jelas, harganya itu harus jelas berapa, kemudian jumlah atau kuantitasnya juga harus jelas, kapan atau waktu penyerahannya juga harus jelas. Ini dikenal dengan akad natural uncertainty contract yang biasanya disepakati oleh kedua belah pihak pada awal transaksi, di awal transaksi. Nah, kontrak seperti ini karena sudah jelas, maka return atau pengembalian itu sifatnya tetap atau fix, tetap dan pasti jumlahnya.
Contohnya adalah akad jual beli. Kalau kita melakukan akad jual beli itu, maka harganya itu harus jelas, jumlah yang kita beli itu harus jelas, kemudian kapan pembayarannya, kapan penyerahannya juga harus jelas. Maka untungnya juga harus jelas. Maka kalau jual beli itu dijelaskan harganya, dapatnya untung berapa, jelas. Pasti dapat itu kalau jual beli. Yang kedua ada sewa menyewa, ijaroh, kemudian ada upah. Ini juga ijaroh, bentuk ijaroh juga, ada sewa maupun upah. Jelas berapa. Nah, yang selanjutnya adalah natural certainty kontrak. Kontrak atau akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan atau return, baik dari segi jumlah maupun timingnya. Artinya returnnya itu bisa positif, bisa negatif, atau bisa nol. Ini adalah akad investasi. Namanya investasi itu adalah bisa berhasil, artinya bisa positif. Misal kita investasi 1 juta. 1 juta ini kalau berhasil positif maka dapat untung, dapat return. Kalau misalkan negatif maka berarti rugi, tidak dapat untung, atau bahkan sifatnya ini tidak dapat untung tapi juga tidak rugi, jadi balik modal saja. Ini investasi. Nah, akad-akad investasi itu bisa mudharabah, bisa pakai mudharabah, bisa pakai musyarakah. Baik, ini adalah natural certainty kontrak. Baik, maaf ada sedikit perubahan, ada kesalahan tadi sebelumnya, ada pembahasan yang terbalik. Ini dikenal dengan natural certainty kontrak. Jadi natural certainty kontrak yaitu akad yang memberikan kepastian, pembayarannya jelas, kemudian jumlahnya jelas, waktunya juga jelas, seperti jual beli, sewa, atau upah. Ini dikenal dengan natural certainty kontrak. Sedangkan akad yang tidak memberikan kepastian ini dikenal dengan natural uncertainty kontrak. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Dan natural uncertainty kontrak contohnya adalah mudharabah, musyarakah. Hasilnya itu sifatnya tidak bisa dipastikan. Nah, selanjutnya adalah ini gambar untuk memudahkan kita dalam mempelajari akad tijaroh. Jadi ada 2 konsep dalam akad tijaroh itu adalah natural certainty kontrak, bisa menggunakan murabahah, bisa menggunakan salam, bisa menggunakan istisna. 3 akad ini menggunakan konsep jual beli. Nah, ini yang keempat ada konsep ijaroh, baik sewa menyewa atau upah mengupah. Maka kemudian teori natural certainty kontrak ini adalah teori, namanya teori pertukaran, yaitu karena memang harganya bisa dipastikan, pembayarannya dipastikan. Pertukaran ini berarti returnnya tetap. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua adalah natural uncertainty kontrak yang tidak memberikan kepastian, returnnya itu
belum bisa, maksudnya tidak pasti itu bisa positif, bisa negatif, bisa nambah, bisa untung, bisa rugi, bahkan bisa sama sekali nggak dapat apa-apa, bisa nggak untung, bisa nggak rugi. Ini ada musyarakah baik yang syirkah inan, abedan, mufawadho, ada syirkah wujuh, kemudian ada mudorobah juga, kemudian ada muzaroah, kemudian ada musakoh, ada mukhobaroh. Nah, ini dalam ekonomi Islam dikenal dengan teori percampuran, karena memang returnnya itu tidak bisa dipastikan. Selanjutnya adalah ciri akad. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab, pernyataan yang pertama itu ijab, dan qabul, yang berakibat timbulnya akibat hukum. Jadi namanya akad itu pasti ada akibat hukum. Yang kedua, akad itu adalah tindakan yang dilakukan oleh dua pihak. Jadi minimal pasti namanya akad itu dua belah pihak. Ada dua pihak itu akad. Yang ketiga, tujuannya adalah melahirkan akibat hukum, hukmul akad atau akibat hukum. Ketika tujuan akad itu adalah akibat hukum, maka dua belah pihak itu pasti punya hak dan kewajiban masing-masing. Misalkan kita melakukan akad jual beli. Ketika kita melakukan akad jual beli, maka ada ijab, itu pernyataan pertama, saya beli. Kemudian ada qabul, penerimaan, artinya ada orang yang ingin membeli, ada memang orang yang menerima pembelian itu, menerima barangnya. Kemudian tindakan hukum dua pihak, berarti ada penjual, ada pembeli. Kemudian tujuannya adalah melahirkan suatu akibat hukum. Kalau melahirkan suatu akibat hukum, maka timbul, ketika kita melakukan akad jual beli itu ada timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Apa kewajiban? Penjual itu kewajibannya adalah menyerahkan barang. Barangnya harus diserahkan sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan kemauan dari pembeli. Haknya apa? Haknya dapat uang. Uangnya dapat sesuai dengan barangnya. Begitu pula pembeli punya hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Bayar. Namanya pembeli harus bayar. Berapa bayarnya? Ya sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian haknya apa? Haknya adalah mendapatkan barang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini adalah akibat hukum. Itu ciri akad. Maka akad itu selalu melibatkan dua belah pihak. Selanjutnya adalah rukun dan syarat akad. Nah, kalau menurut mazhab Hanafiyah, rukun akad itu ya satu, yaitu ijab qabul. Kenapa kok seperti itu? Ya karena kalau ada ijab qabul pasti ada kedua belah pihak dan lain sebagainya pasti sudah terpenuhi, objeknya terpenuhi. Tapi kemudian jumhur fuqaha menjelaskan bahwa rukun akad itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah para pihak yang membuat akad atau al-aqidan, kedua belah pihak. Yang kedua adalah sighah atau pernyataan kehendak para pihak ini adanya ijab qabul. Yang ketiga adalah ada objek akadnya apa, objek atau mahallul aqdi, objek akadnya apa. Kemudian yang keempat ada tujuan akad. Nah, ini rukun akad, ada pihak-pihak yang berakad, kemudian ada objeknya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada sighah atau pernyataan kehendak itu.
Kemudian syaratnya apa? Secara ringkas bahwa al-aqidan atau pelaku akad itu disyaratkan punya kemampuan ahliyah, mampu melakukan akad untuk dirinya, bukan orang gila, bukan anak di bawah umur. Nah, ini adalah syarat ahliyah, mampu melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan kepada orang lain untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari orang lain. Adalah ini syarat wilayah namanya. Jadi ada syarat ahliyah, cakap intinya seperti itu, bukan orang gila, memang kita, kemudian bukan anak kecil, kemudian ada syarat wilayah, memang mampu untuk merealisasikan akad, punya kuasa. Kemudian objeknya apa? Objek akad ini adalah sesuatu yang tidak diharamkan atau sesuatu yang disyariatkan, bisa diserah terimakan, dan harus sesuatu yang jelas. Di antara pelaku akad kedua belah pihak ini jelas. Kemudian siwah ijab qabul itu juga harus jelas maksudnya, artinya dalam ijab qabul itu antara kedua belah harus paham mengerti. Ijab qabul itu bisa secara tulisan, bisa secara lisan, atau isyarah, bisa. 3 ini. Selanjutnya adalah kita membahas tentang harta. Ini karena objek dari fikih muamalah adalah harta, maka kita akan bahas harta itu apa sebenarnya. Dalam bahasa Arab, harta atau mal itu berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Maknanya apa? Harta itu sesuatu yang dicondongi, sesuatu yang digandrungi oleh manusia. Mereka akan jaga baik-baik harta itu, baik berupa materi maupun manfaat. Jadi namanya harta itu pasti sesuatu yang disenangi, sesuatu yang digandrungi, sesuatu yang dicondongi oleh manusia. Pasti suka harta, itu memang lumrah manusia seperti itu. Kemudian menurut Hanafiyah, menurut ulama Hanafi, segala sesuatu yang digandrungi oleh manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan, itu adalah harta. Ini konsep harta seperti itu. Sedangkan menurut jumhur ulama, ini yang disebut harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, ada nilainya, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan. Jadi harta itu punya nilai, kalau dirusak kita boleh minta ganti rugi. Itu namanya harta. Maka kemudian dari konsep ini ada 2 pendapat terkait dengan harta. Kalau jumhur ulama mengatakan harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat suatu benda. Yang kedua, kalau menurut ulama Hanafiyah, harta itu hanya bersifat materi, sedangkan manfaat itu masuk dalam hak milik. Ada sebuah kasus, misalkan apabila seseorang merampas atau menggunakan kendaraan orang lain tanpa izin, dalam bahasa fikih namanya ghosab. Menurut jumhur fuqaha, orang tersebut dapat dikenakan ganti rugi. Kenapa? Karena manfaat kendaraan itu memiliki nilai harta. Manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting
Sebab nilai harta itu diukur dari kualitas dan kuantitas manfaat. Maka kalau orang merampas atau menggunakan merampas punya sepeda motor, boleh kita kenakan ganti rugi. Atau menggunakan kendaraan bermotor nggak izin kita, workshop, ya boleh dikenakan ganti rugi. Nah, sedangkan Hanafiyah mengatakan bahwa kendaraan yang digunakan orang lain tanpa izin tidak dikenakan ganti rugi, nggak bisa dikenakan ganti rugi. Kenapa? Karena orang tersebut bukan mengambil hartanya, tetapi memang sekedar memanfaatkan, begitu. Sekalipun Hanafiyah mengakui bahwa manfaat sebagai hak milik tidak dapat dijadikan sebagai mahaki. Ini perbedaan pandangan antara jumhur fuqaha dengan ulama Hanafiyah terkait dengan harta ini. Kemudian yang kedua, jika seseorang menyewakan rumah pada orang lain, kemudian sebelum berakhirnya sewa, pemilik rumah ini sudah meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kontrak sewa menyewa dapat dibatalkan. Kenapa? Karena pemiliknya meninggal dunia. Sementara rumah yang disewa harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena manfaat atau rumah sewa yang dikontrakkan tidak termasuk harta yang bisa diwarisi. Nah, sedangkan dalam pandangan jumhur fuqaha mengatakan bahwa kontrak sewa menyewa tetap dapat dilanjutkan sampai masa kontrak itu berakhir, walaupun pemiliknya meninggal dunia. Misalkan sewa rumah selama 5 tahun, di tahun yang kedua atau tahun yang ketiga ternyata pemiliknya sudah meninggal, maka tetap saja bisa dilanjutkan sampai berakhirnya masa sewa sampai 5 tahun. Kenapa? Karena manfaat merupakan harta yang bisa diwarisi. Ketika kontrak sewa menyewa berakhir atau sudah jatuh temponya berakhir, maka sudah selesai sewa menyewa. Bukan karena manfaat atau bukan karena wafatnya, meninggalnya pemilik. Jadi ketika sudah jatuh tempo, sudah tempo akhir, maka selesai sewa menyewa, ijarahnya selesai. Bukan diukur dari ketika pemilik itu meninggal dunia. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.